Nah, jadi indeks kita, kalau kita melihat size dia itu yang posisi dia itu yang berada di area support ya tadi ya. Ini ada resisten di sekitar 6.800, ini area support, oke, 6.550. Maka dia tendensi adalah rebound. Ke berapa? 6 berapa tadi? Sebentar. Reboundnya ke 6750, oke? Ke 6750. Tapi hati-hati, itu bukan rebound untuk naik, tapi rebound untuk bisa jadi turun lagi. Turun lagi menggenapi pola double top. Gitu ya. 1 2 ambles. Nah, jadi kalau melihat skenario yang ada di sini, ketika terjadi penguatan pada IHSG, sell on strength. Tapi nanti kalau ternyata double topnya itu terjadi, jebol neckline, dia turun 6350, Anda siap-siap masuk karena itu adalah support kuat trend line terbentuk 4 tahun dari pola inverted head and shoulder. Saya nggak bilang wah ini bakal gini, nggak. Ini saya menyampaikan kepada teman-teman semua itu hanya lebih ke teori ya, teori technical, chart pattern dan lain sebagainya, tapi itu udah dipakai lama gitu loh, udah sangat lama dan bukan ngasal gitu loh ya, bukan ngasal. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih itu yang teman-teman perlu lihat mengenai IHSG. Nah, saya mau lihat dulu di sini nih, ada komen-komen di Instagram, di YouTube. Saya mau coba lihat dulu. Ada komen-komen apa di sini? Nah, apa ini? Filopex. Wush, huruf kapital semua ini. Semangat banget dia nulis ya. Namanya capital market, jadi yang kontrol yang kapital paling besar. Itu mah bukan capital market, semua bisnis juga gitu. Properti, siapa yang kontrol harga? Yang modal paling gede. Iya nggak? Farmasi, siapa yang kontrol harga? Yang modal paling gede. Otomotif, siapa yang kontrol harga? Yang modal paling gede. Jadi ini bukan capital market, itu umum. Itu sangat umum di mana-mana. Oke? Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Lalu dari stok M35. IHSG beda sendiri. Sekarang aneh regional hijau kita tekan terus. Loh, enggak. Ini enggak aneh. Biasa kayak gini. Regional hijau kita turun, regional turun, kita coba lihat, perhatiin. Pas indeks tahun 2022 di pertengahan kita naik terus. Dow Jones gimana? Turun nggak? Lagi turun loh. Ingat nggak? Turun. Apalagi sejak kasus Facebook yang labanya Meta itu labanya anjlok sampai 20%-an. Itu Nasdaq turun terus dan lain sebagainya. Tapi kita indeks naik terus. Jadi nggak ada aturan bahwa lu naik gua naik. Nggak. Tapi ingat kita di sini bahwa stock market itu adalah global market adalah bejana berhubungan. Bejana berhubungan dalam arti apa? Kalau saya mau pindahin air dari yang ini ke sini, saya pindahin, maka ini airnya akan naik, ini airnya akan kosong. Gitu kan? Di sana. Karena segede-gede dana itu tetap punya batasnya. Jadi kita seperti beli rumah. Saya mau beli rumah di sana, saya harus jual rumah yang di sini nggak? Atau saya harus jual mobil saya untuk nge-DP rumah di sana? Prinsipnya kayak gitu, sebenarnya sama aja, cuman liquid aja di stock market. Oke, lanjut ya. Dari Dewanta Putranta, double top apa triple bottom? No, double top dong. Double top. Triple bottom itu berharap triple bottom. Belum naik kok. Belum naik. Nih. Oke. Kedua persepsi dalam satu pola. Teman-teman silahkan lihat di sini. Dua persepsi dalam satu pola. Ya. IHSG jadi double top atau triple bottom? Nah, silakan kita lihat bareng-bareng di sini. Kita lihat bareng-bareng karena ini yang menarik, bahwa kita suka melihat pola bolak-balik. Nih. Kita sepakati dulu bahwa ini adalah gini. 1 2
3, 4. Nggak bisa dong Pak, ini kan ada yang ini segala macam. Udah, nggak usah dipusingin, efeknya sama. Efeknya sama kalau ditembus, ini efeknya sama. Jadi nggak perlu dipusingin. Karena di stock market kita nggak belajar siapa yang mencari nilai terbaik, yang paling hafal. No. Oke? Nah, ini pertama. Kedua, saya tarik garis seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah, ini bentuknya 2 pucuk tertinggi atau 3 pucuk terendah? Itu pertanyaannya. Bentuk yang terlihat di sini, yang Anda lihat di sini, ini nih saya gambar lagi ya. Ini saya gambarin lagi di sini. Nah, ini saya perjelas nih. Oke. Jadi kita nggak boleh ngelihat dari sudut pandang berbeda yang tidak relevan. Gini. Lagi ya. Sekarang pertanyaan adalah, ini 2 segitiga wajar atau segitiga terbalik? Nah, 2 piramid, ya kan? Ini double top. Loh, bukan gitu dong Pak. Ini kan nanti bisa kayak gini loh. Pak. Ini kan bisa kayak gini nih. Tuh, ini jadi 1, 2, 3. Nggak bisa, gambarnya udah diacak-acak jadi namanya. Ini adalah 2 piramid, artinya 2 top. Semoga menjawab ya teman-teman ya di sini ya. 2 top. Thank you atas opininya, double top atau triple bottom. Tapi pada dasarnya ini adalah double top. Selama dia belum mencapai di sini, ini nggak jadi bottom. Ini tidak jadi bottom. Oke, lanjut. Sekarang saya mau coba cek lagi dari komen-komen teman-teman semuanya di sini lagi ngobrolin tentang apa aja. Argentina Turki kedua. Oke. Sip. Lalu, nah dari innovative investing, kapan prediksi time SOS? Tadi udah dijelasin. Jadi sekarang itu indeks itu lagi di level support konsolidasi yang cukup panjang dalam waktu hampir 1 tahun konsolidasi. Maka itu indeks itu yang sekarang ada di level 6.550-an, itu sebenarnya ada potensi rebound. Reboundnya ke berapa? Reboundnya bisa ke 6.700, 6.750. Jadi itu adalah SOS teman-teman. Apalagi dia di bawah MA200, maka itu adalah SOS. Dan kalau skenario yang tadi kita coba lihat itu berjalan, bahwa double top itu terjadi, dia break neckline double top dan dia turun mencapai 6350, apakah dia akan langsung naik ke atas? Enggak kelihatan. Ketika dia udah turun, dia rebound, dia akan konsolidasi lagi. Jadi siap-siaplah market yang agak membosankan dalam beberapa minggu ke depan, gitu ya, dalam beberapa minggu ke depan. Oke, lanjut dari Rich Chuan. Jadi 6350 siap-siap serok ya. Pantau, itu ada potensi false break. Jadi 6350, teman-teman, ini saya ngomong gini bukan berarti ini saya dengar katanya bakal 350, ini saya dengar katanya bakal ada di apa, bukan, no ya. Ini pure saya share technical analysis. Jadi kalau dia turun benar-benar sampai 350, coba dipantau, lihat yang saham-saham blue chipnya. Kalau saham-saham blue chipnya ternyata tekanan turunnya udah mulai mereda dan lain sebagainya, 350 kemungkinan besar itu adalah support. Support apa? Support tarikan garis bentuk inverted head and shoulder. Gitu teman-teman. Inverted head and shoulder terbentuk 4 tahun, diuji setahun hampir di tahun 2022. Di situ. Klimaksnya kapan? Kalau dia sampai 6350. Kayak gitu. Jadi, ini coba bayangin skenario seperti ini. Indeks sekarang 6550-an. Itu area support konsolidasi 1 tahunnya. Dia berpeluang rebound dulu. Oke, dia berpeluang rebound ke berapa? Ke 6.700 sampai 6.750. Kenapa sih harus ada itu? Karena di area support kuat. Oke, karena di area support kuat. Dia rebound
Oke. Itu akan ada resisten yang menunggu. Teman-teman yang member GS Pro Plus atau Profit Trader dan lain sebagainya tentu akan bisa melihat bahwa 6750-an itu adalah garis swing high-nya IHSG saat ini. Gitu ya. Swing high IHSG saat ini. Kalau indeks kita dari 6550 di sini ya, 6550 dia rebound ke 6768 kurang lebih seperti ini. Dia nggak bisa bertahan, dia turun-turun lagi ke 6550 lagi, itu support lagi nggak? Bukan. Itu waktunya tunggu lebih rendah lagi karena double top akan bekerja. Targetnya ke berapa double top? Kalau melihat teori, double top itu pucuknya di 74, neckline-nya di 65, 74, 65, 900 ya. 74, 65 ya 900 artinya 65 kurang 900 artinya 5.400. Banyak orang yang akan nunggu di 5.400 dan kemungkinan besar mereka nggak dapat barang semua. Seperti itu. Jadi kita lihat POV-nya kita geser dikit, teman-teman. Kita geser. Kita di trading kita nggak bisa saklek melihat bentuk pola. Oke? Lanjut ya. Sekarang ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yoga Stawa. Pak, kenapa base-nya nggak berdasarkan fundamental? Semenjak beralih funda, saya lebih tenang kalau loss. Gimana caranya menentukan base IHSG berdasarkan fundamental? Ayo, gimana? Gimana caranya? Gimana cara kita menentukan base penurunan BBCA secara fundamental? How? Gimana kita cara menentukan base penurunan Telkom secara fundamental? How? Gak bisa. Hati-hati kalau kita memakai fundamental untuk merasa nyaman dalam posisi nyangkut. Itu hati-hati, nggak bisa. Kalau bicara base, itu technical. Kalau bicara valuasi, itu fundamental. Nah, valuasi tidak menentukan base. Technical tidak menentukan valuasi. Jadi itu adalah sebuah dunia yang agak berbeda, tapi di dalam satu market yang sama. Semoga menjawab ya Pak ya. Oke. Lagi dari Pak Surya TJ. Wah, Pak Rio, jika kita pegang saham uptrend saat IHSG rebound, apakah saham uptrend akan naik lebih kencang? Saya nggak bisa bilang, Pak. Karena apa? Karena bisa jadi dia udahan dulu, karena uangnya pindah ke saham yang membuat indeksnya rebound. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi ya dia juga naik terus-terusan. Jadi Pak, Bapak pasang RS modul. Oke, RS modul di TradingView Bapak. RS modul itu adalah indikator add-on trading galeri saham ya teman-teman, di TradingView ya. Nah, jadi pasang RS modul, selama dia berada di atas support Pak, support naik, itu Bapak hold aja. No matter what the story is, gitu. Oke? Semoga menjawab ya Pak Surya ya. Lalu saham apa yang layak serok saat IHSG sentuh 6350 Pak? Siapakah atau apakah saham yang penggerak indeks? Itulah yang kita serok. Blue chip. Oke, ini dari International Fans Club. BCA BRI Mbak, yes itu bisa salah satunya. BCA BRI Mandiri, apa lagi ya? Telkom, ya kan? Astra, Unilever dan lain sebagainya. Wah, dari Pak Aceh Pabi, IHSG ambruk, Porto tetap hijau. Wow, mantap Pak. Good luck, happy to hear that. Tapi menyusut dari plus 25%, turun tinggal plus 8%. Tapi it's still good loh Pak. Itu very very good. Selamat ya Pak. Oke, lalu lanjut ya. Dari Rola Lexadeva. Kalau Pak Rio sekarang lagi clear position kah atau masih hold beberapa? Kita lebih banyak cash daripada stocks untuk yang trend following. Tapi kalau untuk yang swing trade,
di GS Pro ya, in swing trade kita kurang lebih mungkin sekitar sepertiga posisi itu lagi beli di bawah hari ini dan kemarin. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dari Tunyam Dodo, Koryo coba pakai indikator script komunitas yang namanya Smart Money Concept by Lux Algo. Itu cara pemakainya gimana ya? Nggak tahu. Saya tidak menggunakan indikator yang saya nggak tahu. Jadi saya no comment untuk hal ini. Gitu. Harus tanya ke yang ngebikin ya. Tapi let's see ya. Menarik juga nih namanya. Oke, lanjut. Dari Dina Samanta. Kok ada yang bilang TA itu garis-garis halu? Gimana pendapatnya kok? Biarin aja. TA itu garis-garis halu. Biarin aja. Mereka pakai apa? Mereka pakai apa? PER, PBV, apalagi tap reading, apalagi net foreign buy sell. Apa yang dilihat dari sana juga, ya kan? Kalau saya nggak ngerti, saya juga bisa bilang itu metode yang halu. Nah, jadi saya nggak bilang halu nggak halu gitu ya. Kalau nggak ngerti, pasti meremehkan di situ. Oke? Kalau nggak ngerti, pasti ngeremehin.